Ya, salam Justo. Kita bahas transfer. Ada beberapa transfer yang sangat menarik. Sambil gue buka laptop di sini. Em, kita mulai dengan Suarez. Jadi Suarez itu lagi dituduh oleh polisi Itali bahwa dia sudah tahu jawaban pada saat dia melakukan ujian untuk jadi warga Itali, mendapatkan paspor Itali. Jadi dia sama polisi dituduh, polisi loh yang menuduh kalau Suarez sudah tahu jawabannya dan pertanyaannya apa. Sekarang mereka lagi melakukan research, apakah benar atau enggak. Kalau itu benar, itu bisa, itu udah bukan perdata lagi, itu udah pidana itu. Kita lihat. Nah, masih Suarez, dia dilarang oleh Barca pindah ke Atletico for free. Jadi menurut pengacaranya dia hanya boleh keluar for free kalau seandainya apa namanya, kalau seandainya tidak ke Man United, Man City, PSG dan Real Madrid. Oke. Nah, harusnya kan ke ATM nggak ada masalah, tapi Bartomeu mempermasalahkan kasus ini. Gue nggak ngerti, entah kayaknya mereka butuh duit ya Barca. Jadi nggak mau dilepas for free lah. Sementara ATM sudah jual Morata ke Juve. Nah, mereka butuh striker yang sudah terbukti, yaitu Suarez. Lu suka nggak suka Suarez, dia terbukti bahwa dia striker yang top lah, top Eropa lah, yang seringkali cetak gol. Jadi ATM pun butuh. Ini permainan kalau feeling gue sih. Suarez tetap akan pergi ke ATM tapi bayar. Sementara lawyernya bilang nggak, kita nggak mau bayar, ATM nggak mau bayar karena ya itu. Nah, apalagi Barca tahu bahwa Morata dijual, ada duitnya, jadi kayaknya minta duit. Gue nggak ngerti lah permainan Bartomeu ini gimana, tapi ini akan berlanjut, belum selesai. Bahkan Suarez akan memberikan katanya press conference di media, press conference untuk apa namanya, untuk menjelaskan dengan lawyernya masalah ini, dan dia kayaknya gak marah. Terus ya si siapa namanya, Morata ke Juve, untuk gue nggak ngerti juga. Emang kayaknya susah banget cari striker ya. Morata itu kalau nggak ke Chelsea, Real Madrid, Juve, udah balik lagi ya ke ATM, muter-muter aja situ terus. Dan dia itu kan sudah pernah di Juve, nggak jadi starter, performanya ups and down, kadang bagus, cetak gol penting, terus berapa match nggak kelihatan. Kenapa ambil dia lagi? Jadi gosipnya yang Suarez mau ke sana nggak jadi karena kebentur dengan transfer deadline, tidak tidak cukup waktu untuk mendapatkan paspor Italia, dan Juve nggak minat kalau dia tidak punya paspor Italia. Terus Edin Dzeko, udah gosipnya kemana-mana, tinggal tanda tangan, nggak jadi. Sekarang mau ambil Morata, kayak nggak ada striker lain aja, nggak ngerti lah. Gue kadang pembelian Juve ini gue agak agak puyeng lah. Em, terus Mbappe pasti tidak pergi ke kemana-mana tahun depan. Kemungkinan besar dia ke Real Madrid atau Liverpool, dua-dua mengincar. Karena kemungkinan besar Mane cabut dari Liverpool. Dia sudah bilang pengen pergi, pengen cari tantangan baru. Oke. Man United beli atau mengincar Alex Telles sebagai center back. Sorry, back kiri dari Porto. Gue bingung back kiri untuk kedalaman squad. Oke, fine, karena Williams belum bisa diatur, jadi bisa ada saingan lah dengan Luke Shaw. Gue ngerti. Tapi yang mereka butuhkan itu kan sebenarnya center back. Jelas-jelas Ole tidak percaya dengan Bailey, yang menurut gue lebih bagus daripada Lindelof, tapi itu hak dia lah. Dan Lindelof, Maguire, beberapa match kalau MU menang pun mereka mainnya jarang sekali bagus. Mungkin ketutup dengan kemenangan beruntun seolah-olah mereka bagus. Enggak, dua pemain ini kalau gue bilang
jelek, tapi Maguire masih bisa dipertahankan karena bagus dalam membangun serangan. Jadi kalau partnernya lebih bertahan itu that's okay, nggak ada masalah gitu ya. Tapi Lindelof, aduh ampun Anda. Terus Zaha digosipin ke Arsenal. Jadi loan dulu setahun, baru tahun depan dibeli. Ya, Zaha itu Man United killer ya, dan dia emang bisa cetak gol, skillful, punya speed. Tapi apakah benar-benar dibutuhkan? Kan kembali lagi ke harga. Kalau harganya 20-30 oke, 45 di sini minta, gue bilang kemahalan. Untuk di loan setahun oke, tahun depan bayar, tapi bukan nggak untuk 45. Apakah Arsenal butuh Zaha? Kalau butuh iya. Karena kita tahu bahwa Lacazette ini nggak punya pelapisnya. Nketiah itu nggak banget. Lacazette performanya pun tidak konsisten. Nah, pada saat itu terjadi kan Auba bisa digeser ke tengah, si Zaha bisa bermain di sayap kiri. Oke. Nah, di kanan PP kan sudah ada pelapisnya. Nah, kan bisa si siapa namanya, Zaha pun juga bisa bermain dengan 4-4-2. Jadi kalau gue bilang pembelian oke, asal jangan terlalu mahal lah. Kalau terlalu mahal sih kalau gue bilang enggak lah. Ujungnya apalagi zaman sekarang ini kan butuh butuh pembelian yang sangat sangat smart. Kalau ini masih gosip, Dominic Calvert-Lewin diincar Man United, tapi Everton maunya 80 juta pounds, 80 juta euro, 87 juta euro, sekitar 80. Cuman feeling gue sih kayaknya nggak bakalan bisa. Wage dari Barca akan di loan ke PAOK. Terus kita lihat Cavani ditawarkan ke Real Madrid. Wah, ini seru nih. Cavani karena kemarin Real Madrid seri ya, dan membangun serangan oke, main bagus oke, cuman peluangnya sangat sedikit. Dan Zidane kayaknya nggak begitu percaya dengan Jovic. Jadi Cavani untuk gue pelapis yang bagus untuk Benzema. Karena Benzema pun tambah lama tambah tua dan nggak bisa terlalu diandelin juga. Jadi kalau untuk gue sih make sense kalau Cavani ditawarkan ke Madrid, bisa digunakan gratis, cuman gajinya mungkin agak gede. Nggak terlalu gede amat, dia minta 7 juta per tahun, 7 juta euro. Masih jauh di bawah siapa namanya, Gareth Bale. Dele Alli tidak dimasukkan ke seleksi Spurs, nggak main karena ada gosip transfer atau diinginkan oleh PSG. Dan Ali juga nampaknya bukan pemain yang ingin dipertahankan oleh Mourinho setelah si Gareth Bale balik. Jadi feeling gue Ali ya susah, nggak punya masa depan di Spurs, akan out dari itu. Oke, kita cek lagi. Rudiger nggak main terakhir bukan karena dia tidak bukan karena dia mau dijual, tapi Frank Lampard bilang dia ingin memberi kesempatan kepada Tomori, Christensen, dan Kutsuma. Ya tepat aja, sama selevel lah. Yang layak untuk jadi itu cuman Thiago Silva, sisanya mah pelapis aja. Vidal udah pasti pindah. Vidal pindah ke Inter Milan. Suarez ke ATM semoga. Semedo ke Wolves, tinggal tanda tangan. Nah sekarang the way is free untuk mendatangkan si Depay dan Dest. Dest sudah diincar oleh Munchen, tapi berita terakhir Barca sudah official memberikan bid kepada Ajax untuk Sergio Dest. Mungkin kalian nggak tahu Sergio Dest ya, tapi Sergio Dest ini kan baru muda, baru 19 tahun. Cuman dia itu very skillful dan speed, dia kecil.
Jadi untuk bola-bola atas nggak banget, tapi defense-nya pun juga agak kurang menurut gue. Gue berkali-kali nonton dia main. Defense-nya agak kurang. Hanya 19 tahun masih bisa berkembang banget ya kan. Cuman sekarang itu attacking-nya bagus banget untuk seorang wingback. Jadi untuk gue Des adalah pengganti yang cocok untuk ke Semedo. Tinggal semua tinggal tunggu tanda tangan aja karena negosiasi semua berjalan dengan lancar. Nah, pada saat 1-2 pemain sudah mulai dijual, nah mulai pelan-pelan. Siapa lagi? Gue rasa nggak ada ya. Untuk Arsenal tetap berharap pada bukan Saha, tapi pada Awar dan Partey. Semoga Torreira cepat pindah ke Samdo, Sokratis diincar Napoli, kalau Koulibaly dibeli oleh City. Terus siapa lagi mau dijual tuh? Di Arsenal masih banyak banget yang dijual ya. Kita tunggu tambah deket. Jadi gue tunggu sih Awar dan Partey. Gue tetap berharap mereka berdua datang. Oke, thank you for watching.